Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Ayat-ayat ini masih menyangkut sikap ahlul kitab, terutama Yahudi yang ada di Madinah ketika Rasulullah memulai dakwahnya ini. Mereka telah mengetahui bahwa kiblat yang diajarkan oleh Rasul itu adalah benar. Di ayat 146 di atas telah diterangkan pula bahwa mereka mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri, sebab sifat-sifatnya cukup tertera di dalam kitab yang mereka terima, yaitu Taurat. Tetapi sebagian besar mereka di antara mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Sekarang datanglah ayat ini 159 menerangkan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah pernah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Keterangan-keterangan itu ialah tentang sifat-sifat Rasul akhir zaman yang akan diutus Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian jelas sifatnya itu diterangkan sehingga mereka kenal sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, nyatalah bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu kali saja, melainkan di berbagai kesempatan. Dan yang dimaksud dengan petunjuk atau hudan ialah intisari ajaran Nabi Musa, yang sama saja dengan intisari ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, tiada membuatnya patung dan berhala. Setelah kami terangkan dianya kepada manusia di dalam kitab, artinya segala keterangan dan petunjuk itu jelas tertulis di kitab Taurat itu sendiri dan sudah disampaikan kepada manusia, sehingga tidak dapat disembunyikan lagi. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu adalah orang yang tidak jujur, orang-orang yang curang, yang telah melakukan korupsi atas kebenaran karena mempertahankan golongan sendiri. Orang-orang yang semacam itu pantaslah mendapat laknat Allah dan laknat manusia. Kecurangan terhadap ayat suci di dalam kitab-kitab Allah hanya semata-mata untuk mempertahankan kedudukan adalah satu kejahatan yang patut dilaknat. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 telah ditulis perkataan Nabi Musa, demikian bunyinya, bahwa seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu yang akan dijadikan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka akan dia patutlah kamu dengar. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 18, lebih dijelaskan lagi sebagai firman Allah kepada Musa di seluruh menyampaikan kepada Bani Israel bahwa aku akan menjadikan bagi mereka seorang nabi dari antara segala saudaranya yang seperti engkau, dan aku akan memberi segala firmanku dalam mulutnya, dan ia pun akan mengatakan kepadanya segala yang aku suruh akan dia. Di ayat berikutnya, ayat 19, lebih dijelaskan lagi bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak mau dengar akan segala firmanku yang akan dikatakan olehnya dengan namaku, niscaya aku menuntutnya kelak kepada orang lain.
Setelah itu pada ayat 20 dijelaskan lagi perbedaan di antara nabi yang benar-benar nabi dan nabi palsu. Demikian firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Musa. Namun adanya nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 21 dijelaskan, maka jikalau kiranya kamu berkata dalam hatimu demikian, dengan apakah boleh kami ketahui akan perkataan yang bukan firman Allah adanya? Ayat 22 seterusnya menjelaskan tanda itu demikian, bahwa jikalau nabi itu berkata demi nama Allah, lalu barang yang dikatakannya itu tiada jadi atau tiada datang, jatuhlah perkataan yang bukan firman Allah adanya, maka nabi itu pun telah berkata dengan sombongnya, janganlah kamu takut akan dia. Ayat-ayat ini terpancang dengan jelasnya di dalam kitab Ulangan tersebut, yang menurut keyakinan orang Yahudi, kitab itu adalah salah satu dari rangkaian kitab Taurat. Orang Kristen pun mengakuinya, kumpulan kitab yang sebelum Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam itu mereka namai perjanjian lama. Ayat 20 tersebut sesuai bunyinya dengan Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 44, 45, dan 46. Yaitu jikalau Nabi Muhammad SAW berani mengatakan suatu perkataan yang bukan wahyu, dikatakannya wahyu, dia pun akan dibunuh, akan kami putuskan urat lehernya. Dan antara segala saudara itu ialah saudara yang satu keturunan, yaitu Bani Israel adalah keturunan dari Ishak, sedangkan orang Arab adalah keturunan dari Ismail. Kedua anak kandung Nabi Ibrahim, maka dari kalangan Bani Israel itu pun akan diutus Allah seorang nabi yang seperti engkau, yaitu Nabi Musa juga. Demikianlah bunyi firman Allah itu yang sampai sekarang tetap terpancang di dalam kitab Ulangan tersebut. Meski demikian, orang Yahudi sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Adapun orang Nasrani menafsirkannya kepada Nabi Isa, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dipikirkan dengan tenang dan jujur, lebih serupalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad daripada dengan Nabi Isa. Kalau dipikir secara jujur pula, jauhlah perbedaan Musa dengan Isa. Lebih banyak keserupaan Musa dengan Muhammad. Musa dan Muhammad sama-sama lahir sebagai manusia biasa, yaitu berbapak. Bapak Musa keturunan Bani Israel, sedangkan Bapak Muhammad keturunan Bani Ismail. Kebenaran dan kenyataan firman ini mereka sembunyikan di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Benar-benar naskah itu tidak mereka bolehkan jatuh ke tangan orang-orang yang beriman. Tetapi di zaman sekarang dengan kemajuan cetak-mencetak dan telah disalinnya kitab-kitab itu ke dalam segala bahasa, tidaklah dapat mereka sembunyikan lagi. Sungguh pun begitu, mereka berkeras memberikan tafsir yang lain. Orang Yahudi mengatakan bahwa nabi yang disebutkan itu bukanlah Muhammad, melainkan nabi lain yang masih ditunggu. Sedangkan orang Nasrani berkeras juga mengatakan bahwa nabi yang disebut itu ialah Isa Al-Masih. Sebab kata mereka Isa Al-Masih itu keturunan Daud. Padahal Yusuf yang kawin dengan Maryam, sesudah Isa lahirlah yang keturunan Daud, bukan Isa. Silsilah keturunan Yusuf dari Daud itulah yang ditulis Matius dalam Injilnya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Bukanlah Isa Al-Masih keturunan, sebab dia bukanlah anak dari Yusuf tersebut. Isa tidak berbapak. Segala